نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu emas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali insyaallah pertemuan kita dalam rangka untuk menuntut ilmu, sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Kita masih bersama dengan Kutaib, buku kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya. Kita sudah sampai di pertemuan yang ke-15. Setelah kita lalui pertemuan sebelumnya yang kita di situ saling mengingatkan tentang saling menghormati antara sesama pasangan. Seorang istri yang menghormati suaminya, juga seorang suami yang menghormati istrinya. Dan di sini ditekankan untuk para istri. Ya, di mana kemarin kita sudah berusaha untuk mengingatkan tentang hak-hak para suami. Hak-hak para suami yang begitu besar sekali hak mereka, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya perbolehkan bagi Nabi untuk memerintahkan manusia sujud kepada selain manusia atau manusia yang lainnya, maka bukanlah kita yang sujud kepada Nabi ataupun kepada malaikat atau mungkin kepada orang tua kita, tapi justru seorang istri terhadap suaminya. Seandainya memang diperbolehkan untuk sujud, tapi ternyata tidak diperbolehkan, dan ini cukuplah bagi kita untuk menjadi pengingat betapa besarnya hak seorang suami, betapa besarnya jasa-jasa daripada seorang suami. Sekalipun mungkin dalam pandangan para akhwat, dalam pandangan para ummahat, suami-suami yang ada di sekeliling ibu sekalian, itu suami yang memiliki banyak aib, banyak kekurangan, itu dalam pandangan Anda, namun tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala hak seorang suami itu sangat besar, sampai-sampai seandainya diperbolehkan untuk sujud, maka diperintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Dan alhamdulillah sejauh ini saya rasa tidak ada ya seorang suami yang menyuruh istrinya untuk sujud kepada dia. Yang ada mungkin suami hanya minta tolong ya, minta tolong beginikan, begitukan misalnya, minta tolong ini dan itu, atau mungkin mengingatkan kepada istrinya jangan begini, jangan begitu, lakukan ini, lakukan itu. Dan yang seperti itu, apalagi apabila perintah itu adalah perintah yang wajib, maka wajib bagi seorang wanita untuk mengikutinya. Dan apabila ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan, maka layak bagi seorang istri untuk menaati suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan ke halaman yang ke-70. Kita masuk ke sifat yang berikutnya dari istri atau wanita yang salihah. Silakan dibuka ibu-ibu sekalian halaman 70, dan kita sudah mau habis bukunya. Kitabnya sudah mau habis, insyaallah kalau sudah habis nanti kita bisa pakai kitab-kitab yang lain. Ibu-ibu maunya yang tebal apa yang tipis, Bu? Yang tipis ya. Yang tipis itu kayaknya kok seneng gitu ya, cepat habisnya. Kalau udah habis ngerasa sudah dapat ilmu gitu ya, sudah sholihah karena sudah menghabiskan satu kitab ya. Seperti kitab ini contohnya sudah mau habis ya. Kita sudah jalan, ini pertemuan ke-15. Insyaallah akan kita selesaikan. Kalau nggak hari ini mungkin satu pertemuan lagi. Artinya berarti kalau misalnya dianggap 3 pertemuan sampai pertemuan ke-16, berarti kita selama 3 bulan sudah habis bukunya. Nanti kita carikan kutip yang lainnya, buku kecil yang lainnya. Ibu-ibu enaknya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab, Bu? Hah? Oke. Coba angkat tangannya, yang mana yang bahasa Indonesia, bahasa Arab? Oh, enggak kelihatan ya. Ya nanti biar silahkan dikonsultasikan ya. Enaknya yang mana? Yang penting ilmunya benar-benar
bisa kita pahami, kemudian bisa kita amalkan. Jangan sampai selesai satu buku tentang wanita solihah tapi kok nggak ada prakteknya sama sekali. Wah, berarti sia-sia dong. Ya, tapi ya semoga saja tidak sia-sia. Kita berusaha, niat kita dan usaha kita semoga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan halaman 70. Aidan min sifatiz zaujati salihah, dan juga yang merupakan sifat seorang istri yang salihah. Ini kata Indonesia di sini. Ini adalah sifat yang ke-8. Sifat ke-8 apa 9 ya? Ke-9. Oh iya. Ya. Idza manallahu azza wa jalla 'alaiha, apabila Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wa jalla manna 'alaiha. Manna artinya menganugerahi, memberikan anugerah. Apabila Allah menganugerahkan kepadanya wa akramaha dan memuliakan dia bil aulad dengan anak-anak. Dengan anak-anak ini baik laki-laki ataupun perempuan. Al aulad jamak dari walad. Anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi ini diingatkan bahwasanya namanya anak itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah dan kemuliaan merupakan salah satu cara Allah untuk memuliakan seorang wanita. Jadi harus kita jaga ini anugerah dan harus kita syukuri anugerah dan kemuliaan ini. Jangan sampai adanya seorang anak itu atau anak-anak itu menjadi kebalikan daripada anugerah, jadinya malah kehinaan. Ya, kehinaan dan kebalikan daripada kemuliaan. Jadi bencana dan kehinaan. Yang harusnya jadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang namanya anak-anak itu adalah fitnah bagi orang tuanya. Ya, adalah fitnah bagi orang tuanya. Adalah ujian bagi orang tuanya. Ada seseorang yang ketika diberikan anak-anak, dianya bisa merawatnya, mendidiknya dengan baik. Jadi anak yang salihah. Ada orang yang ketika dikaruniakan anak, dia merasa ini adalah aib. Ya, dia merasa ini adalah kesusahan baginya, mengkhawatirkan masalah rizkinya. Nah, dia adalah orang yang kekurangan, tambah lagi punya banyak anak, nanti tambah kekurangan lagi. Akhirnya anaknya berusaha untuk dijauhkan darinya. Ya, ini adalah ujian. Ada seseorang yang dikaruniai anak yang masya Allah cerdas, yang tampan, yang cantik rupawan, kemudian dijadikan alat untuk dia berhasad-hasadan, berbangga-banggaan dengan teman-temannya. Ya, ada pada Allah juga ada orang yang dikaruniakan anak berupa seorang anak yang mungkin ada beberapa kekurangan dari fisiknya atau dari kecerdasannya dan lain sebagainya. Maka ini adalah ujian bagi seorang ayah dan juga ibu. Namanya seorang anak adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya ya, harta kalian dan juga anak-anak kalian adalah fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap saja pada asalnya namanya anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya betapa banyak orang-orang yang ketika dia tidak memiliki anak atau belum dikaruniai anak, dia begitu ingin sekali kemuliaan berupa adanya seorang anak tersebut. Makanya ibu-ibu yang memiliki anak, ya, maka syukurilah, anggaplah itu sebagai benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kemuliaan dari Allah, maka jagalah kesyukuran tersebut. Dididik anaknya dengan baik, dirawat dengan baik. Dan juga apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak di sini, anta'dila bainal aulad, hendaklah dia berlaku adil, berbuat adil di antara para anak-anaknya. Berbuat adil itu adalah, adil itu bukan sama, Bu, ya. Tahu mungkin ibu-ibu sudah paham semuanya bahwasanya adil itu bukanlah sama. Adil itu adalah seimbang sesuai dengan porsinya, Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. I'dilu baina auladikum sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu. Wal haditsu fi sunani Abi Dawud, dan hadisnya di Sunan Abu Dawud. Wa qad jaa fi hadzal ma'na ahadits adidah, dan banyak sekali hadis-hadis yang lain yang menjelaskan perkara ini. Ya, jadi kita perlu bagi seorang orang tua untuk berbuat adil. Dan untuk prakteknya mungkin ibu-ibu sudah paham yang seperti ini, ya, karena tentunya para ummah di sini banyak yang lebih senior, memiliki anak yang lebih daripada satu.
Maka hendaklah kita berlaku adil dalam nafkah ataupun juga dalam pemberian. Dalam nafkah atau dalam pemberian. Kalau nafkah itu kan berarti yang wajibnya, ya, dalam memberikan makanan misalnya, dalam hal pakaian misalnya, atau ketika pernikahan misalnya, ya, dalam fasilitas kesehatan misalnya, maka berusaha kita untuk berbuat adil walaupun nggak harus sama, ya. Misalnya ada anaknya yang satunya usianya masih 5 bulan, yang satunya sudah 5 tahun. Yang 5 tahunnya dibelikan bakso, yang 5 bulan harus adil. Nanti kalau nggak adil, kata Pak Ustadz, itu nanti kita akan pincang misalnya. Akhirnya anak yang 5 bulan juga dibelikan bakso, ya rata yang makannya, ya nggak bisa makannya. Ya, bukan berarti harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Atau mungkin ketika ada anak yang sakit sampai harus qadarullah dioperasi misalnya, naudzubillah, ya, harus dioperasi, menghabiskan biaya sampai berjuta-juta, 3 juta. Oh, berarti saya juga harus, ya, mengeluarkan uang 3 juta untuk anak yang satunya. Oh, enggak harus seperti itu. Ya, orang yang satunya juga sehat, masa harus disuruh, ya, minum obat juga yang harganya 3 juta, kan enggak mungkin. Nah, yang seperti ini insyaallah ibu-ibu sudah paham bahwasanya adil itu adalah memberikan sesuai dengan keperluannya, dengan kebutuhannya. Ya, atau mungkin ada anaknya yang kuliah, yang satunya kuliah di fakultas kedokteran, yang satunya ditawarin, "Nah, kamu kuliah di fakultas yang mana?" Ya, atau di universitas mana? Beliau memilih misalnya dalam fakultas pendidikan. Nah, yang seperti itu biasanya sudah berbeda biaya kuliahnya, kemudian fasilitas-fasilitasnya, kemudian nanti biaya laboratoriumnya dan sebagainya. Nah, maka, ya, diberikan sesuai dengan keperluannya, walaupun tidak harus sama. Ya, sama juga para bapak-bapak, ya, para abah laki-laki yang istrinya lebih dari satu misalnya, ya, harus berbuat adil walaupun nggak harus sama. Ya, istri yang satunya 1 juta, yang satunya juga harus 1 juta. Ya, kita lihat dulu tinggalnya di mana. Yang satunya ditaruh di kota, yang satunya taruh di desa. Ya, kebutuhan di desa sama di kota itu tentunya berbeda, maka menyesuaikan dengan kebutuhan. Atau juga adil dalam memberikan hadiah, ya. Kalau dalam hadiah, kalau tadi kan yang wajib, ya, kalau seperti hadiah itu kan adalah hal-hal yang sunnah, maka memberikan hadiah juga harus adil kepada anaknya. Ya, hadiahnya juga disesuaikan dengan usianya, dengan keperluannya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan harus adil, harus sama kalau dalam hal hadiah. Ya, harus sama. Allah taala alam. Ya, hemat saya lebih kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya adil di sini adalah menyesuaikan dengan keperluan dan kebutuhannya, atau juga melihat kondisi usia anak-anak tertentu. Ya, apalagi kalau anaknya itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-lakinya diberikan hadiah motor misalnya, yang anaknya, ya, tidak harus motor, mungkin apa yang senilai dengan motor tersebut. Ya, atau yang laki-lakinya dibelikan, yang perempuannya dibelikan rok atau kerudung, ya nggak mungkin yang laki-lakinya diberikan kerudung juga, ya, perewon masa dikasih kerudung, kan nggak pantas. Ya, makanya disesuaikan. Yang jelas kita harus berlaku adil. Makanya pernah kejadian seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Siapa saya lupa, sahabatnya namanya. Intinya begitu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kamu berikan anak-anakmu semuanya hadiah itu? Apakah cuma satu anak ini aja? Ya, aku cuma kasih satu aja Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, la ashhadu 'alal jur, aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Nah, ini dianggap kezaliman ketika berlaku tidak adil terhadap anak-anaknya. Ya, maka harus diingatkan. Namun bagi seorang anak, ya, yang mendapatkan perlakuan yang mungkin dianggap kurang adil, ya, kita harus banyak-banyak memberikan maaf dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hak kita. Yang terkadang memang ada sebagian orang tua yang mungkin bagi kita terlihat kurang adil. Ya, yang sana ketika nikah misalnya kasih biaya nikahnya 100 juta misalnya. Kita maunya juga harus 100 juta. Ya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin kondisi perekonomian yang berubah dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahlah untuk kita memberikan maaf kepada orang tua kita dan juga kita meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut kemudian ke sifat yang berikutnya.
Sifat yang berikutnya min sifatil mar'ati salihah, di antara sifat wanita yang salihah, berarti kita masuk ke sifat yang ke 10 ya Bu ya. 9. Oh ya 10 ya. Sifat yang ke-10 ini di antara sifat yang khas bagi seorang wanita salihah. Seorang wanita muslimah, sifat khasnya. Ya, yang perlu kita ingat-ingat. Al-qararu fil bait. Al-qararu fil buyut. Al-qarar fil buyut artinya menetap di rumah. Ciri-ciri wanita salihah itu suka sekali menetapnya di rumah. Wa alla takuna kharajatan wala wallajah. Ya, kharajatan wallajatan. Wa alla takuna kharajatan, enggak suka kharaj. Kharaja yakhruju, ukhruj, ya kharaja yakhruju, kharijun, kharaj berarti artinya suka keluar. Ya, suka keluar, dan jangan suka keluar rumah. Ya, keluar masuk. Wallajah kharajatan wallajah artinya keluar masuk rumah. Jangan suka keluar masuk rumah kecuali memang apabila ada perlu dan ada yang mendampinginya. Ya, didampingi oleh mahramnya, suaminya, atau kalau anaknya sudah sudah layak untuk menemani kita bersama anaknya dan lain sebagainya. Ya, jadi sifat wanita salihah itu suka untuk menetap dalam rumah. Perlu diingatkan karena memang sebagian wanita itu ya suka keluyuran, sukanya kumpul-kumpul sama temennya, ikut acara ini acara itu, apalagi ya, sekarang lagi ngetren-ngetrennya itu acara apa yang namanya joget-jogetan apa namanya itu? Senam Bu ya. Ya, para senam, ya senam dengan berbagai macam namanya itu. Ya. Terus habis itu dijadwal lagi. Nanti hari ini kumpulnya ngerumpi di rumah Mbak Fulan. Besoknya ya acara arisan di rumahnya Mbak Fulan. Besoknya acara senam di rumah Mbak Fulan ya. Terus keluar. Ada urusan apa dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Ya. Maka kita ingatkan bahwasanya seorang wanita yang salihah dia sangat suka untuk menetap di dalam rumah. Dan ini adalah telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, kata Allah kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, istri-istri Nabi saja itu disuruh untuk menetap di dalam rumah mereka. Ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan suka berdandan pamer kecantikan seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, kemudian diingatkan oleh Syekh di sini. Wa idza kharajat, dan apabila pun harus keluar, ya. Apabila pun harus keluar, wa idza kharajat la takunu mutabarrijatan safirah, tidak mutabarijah, tidak pamer kecantikan, tidak berdandan menor-menor, dan juga tidak membuka aurat. Ya, jadi wanita yang salihah itu ya porsi keluarnya itu paling cuman ya nggak lebih dari 50%-nya dibandingkan dengan porsi ketika dia berada dalam rumah. Berbeda dengan suami. Kalau suami memang tugas mereka rata-rata itu di luar rumah. Ya, makanya kebalik ya kalau misalnya sampai ada ya, laki-laki yang dia itu tugasnya dalam rumah terus, sedangkan perempuannya yang harus bertugas di luar rumah. Ini agak kebalik. Ya, dunia terbalik yang seperti itu namanya. Apalagi subhanallah kalau misalnya sampai seorang wanita yang mencari nafkah kerjanya sampai ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Suaminya kerjaannya adalah sebagai pengasuh anaknya, sebagai tukang cuci piringnya, sebagai tukang bersih-bersih rumahnya. Ya. Ini sangat berbahaya dan pengalaman saya ya yang saya tahu ya, saya pribadi ya, yang sering saya lihat ya, saya perhatikan itu rata-rata sebuah rumah tangga yang istrinya itu lebih banyak porsi di luar rumahnya dibandingkan ketika dia di dalam rumahnya. Terlebih lagi apabila dia bekerja di luar negeri misalnya, itu rata-rata rumah tangganya itu banyak masalah atau bahkan mungkin sampai berujung kepada perceraian. Ya, yang saya perhatikan rata-rata seperti itu. Ya, bahkan testimoni dari teman-teman rata-rata seperti itu. Tidak tahu kenapa. Ya mungkin karena memang itu sudah pertama itu sudah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa mahram, membuka aurat, kemudian bergaul bebas, sedangkan suaminya itu lebih banyak di rumah, ya. Maka itu sudah merupakan celah langkah pertama untuk setan itu merusak rumah tangga kita. Karena wanita itu hatinya tidak seluas hati laki-laki. Hati seorang wanita itu tidak seluas hati seorang laki-laki. Ketika dia berada di luar rumah, ya maka banyak sekali yang bergumul di dalam hatinya. Banyak sekali pergolatan yang ada di dalam hatinya. Ya, subhanallah. Dan nanti ada hadisnya, ya. Kalaupun harus keluar, ya maka sebisa mungkin untuk menutup auratnya rapat-rapat. Ya, kalau ummah di sini alhamdulillah yang ikut kajian ini rata-rata kalau keluar rapat semuanya. Ya, rapat semuanya. Nah, wa aidan takunu ghaddatan li basariha, dan juga hendaklah wanita tadi itu ya berusaha untuk menjaga pandangannya. Jadi yang diperintahkan untuk menjaga pandangan itu bukan hanya laki-laki, Bu, tapi juga para wanita. Ya, para wanita ini biasanya senang sekali kalau ngingetin suaminya, jaga pandangannya, ojo jelalatan Mas, ya, dan sebagainya. Ya, tapi dianya bebas, ya, melihat sana melihat sini. Oh, ikhwan yang itu hidungnya mancung, yang ini hidungnya mancung ke dalam. Wah, kalau yang itu brewokan, yang ini brewoknya cuma sedikit, ya. Kalau yang itu jenggotnya satu jari, yang itu jenggotnya cuma 3 lembar misalnya. Dibanding-bandingin, kemudian ya padahal sudah pakai cadar. Ya, cadar itu dimanfaatkan untuk menutupi pergerakan matanya. Ya, matanya lirik sana, lirik sini. Tidak diperbolehkan. Karena perintah untuk menentukan pandangan itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk para wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada kaum laki-laki mukmin, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan, menundukkan sebagian pandangan mata mereka, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan katakan juga pada wanita, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ya. Kok aku ngerasa diperhatikan ya sama orang itu orang itu liatin aku terus kalau aku lewat, ya misalnya. Loh, kalau kamu tahu dia memperhatikan kamu, berarti kamu juga memperhatikan dia dong. Oh, iya. Nah, berarti sama-sama tidak menundukkan pandang. Ya, para wanita ya mengingatkan suaminya ketika main HP, ketika nonton TV, ketika berada di pasar. Sama, suami juga hendaknya mengingatkan wanita ketika main HP, jangan suka ngeliatin cowok-cowok ganteng tok. Ya, nanti begitu lihat suaminya, astagfirullahaladzim. Ya, kok berbeda? Ya, main HP liatin cowok-cowok Korea, ya, yang mukanya plastikan, ya. Nah, begitu lihat suaminya, wah, ini plastiknya salah kayaknya. Pastinya plastik bekas ini yang dipakai. Kemudian hafizatan li farjiha, dan juga menjaga kemaluannya. Wa qad marra ma'ana, telah berlalu bersama kita fi hada ba'dun nusus, dalam perkara ini beberapa nas, beberapa dalil. Wa mimma warada fi hada, dan di antara yang dalil yang menjelaskan hal ini, ma rawahu at-Tabrani fil Awsat, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat. An Salim bin Abdullah, dari Salim bin Abdullah bin Umar, an abihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu auratun, wanita itu adalah aurat. Karena wanita itu seluruhnya indah. Wanita itu seluruhnya adalah indah. Ya, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata', dunia adalah kenikmatan. Ya, dunia adalah perhiasan. Wa khairul mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus salihah, para wanita yang salihah. Ya, dan wanita itu seluruhnya adalah indah. Ya, seluruhnya adalah indah. Al-mar'atu auratun, mar'ah, wanita itu adalah aurat. Makanya wanita itu ya diperintahkan untuk menutup auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Dalam sebagian madhab dikatakan termasuk wajah juga adalah aurat.
Ya, al-mar'atu auratun wa innaha idza kharajat, dan apabila dia keluar daripada rumahnya, istashrafaha syaitan, maka syaitan itu akan mengintai dia. Tuh, Bu. Jadi ibu-ibu begitu keluar rumahnya, apalagi keluarnya sendirian, itu sudah dikerubungi oleh para syaitan. Matanya digoda untuk melihat sana melihat sini. Ya, belum lagi nanti dia digoda, oh ada orang yang perhatikan kamu, kalau kamu jelek nanti kamu gimana? Ya, kamu jadi gak dibilang menawan dan sebagainya. Oh, akhirnya dia berdandan. Ya, kemudian nanti ada orang lewat, kalau kamunya bau gimana? Akhirnya dia mengenakan minyak wangi. Ya, lama-lama nanti membuka auratnya. Ya, dia merasa pede ketika melewati para laki-laki, dipuji, disiul-siulin. Ya, akhirnya lama-lama berjalan berlenggak-lenggok dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah. Ya, ini ya salah satu yang menyebabkan kerusakan di tengah masyarakat. Ditiru sama orang lain, ditiru sama orang lain, ditiru sama anak-anaknya, generasi muda, rusak semuanya jadinya ya. Wa innaha idza kharajat istashrafa syaitan, dan apabila dia keluar dari rumahnya akan diintai oleh para syaitan. Jadi begitu ibu-ibu keluar, itu setan kemeruyuk ya. Kemeruyuk itu apa, Bu? Ibu paham lah ya. Kemeruyuk ya, langsung pada ngerubungi ibu-ibu ya. Untuk apa? Untuk dijadikan alat untuk merusak manusia, alat untuk merusak kaum pria, alat untuk merusak masyarakat dan lain sebagainya. Ai ja'alaha ghardan lahu ya. Wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Dan wanita itu tidak bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dia berada fi qa'ri baitiha, di bagian terdalam daripada rumahnya, artinya di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya. Ya, ini saking-sakingnya kalau kita ingat, Bu ya. Kalau kita ingat itu kan para wanita itu kalau para laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid. Menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib laki-laki sholatnya di masjid. Dan apabila sholat di masjid dijanjikan pahala yang sangat besar, 25 sampai dengan 27 derajat. Ya, 25 sampai 27 derajat. Kalau sholat sendirian cuma 1, apalagi sholat sendirian tapi di rumah, maka dia sudah dianggap berdosa meninggalkan sholat berjamaah, juga tidak mendapatkan pahala kecuali hanya 1, itu pun kalau sholatnya sah ya. Tapi para wanita kebalikannya, Bu, kebalikannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi masjidiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan salatnya dia di masjidku ini, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ya, kalau Masjid Nabawi itu satu salat dilipat gandakan menjadi 1000 pahala. Kalau di Masjidil Aqsa menjadi 100 pahala. Kalau di Masjidil Haram di Mekah menjadi 10.000 pahala, 10.000 derajat ya. Kalau di Masjid Nabawi itu 1.000 derajat. Tapi ternyata sholatnya seorang wanita di dalam rumahnya itu lebih mulia dibandingkan sholatnya seorang wanita di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking-sakingnya para wanita itu untuk berada di dalam rumahnya, pentingnya bagi wanita untuk berada di sudut terdalam daripada rumahnya. Semakin tidak nampak oleh manusia itu semakin bagus, semakin solihah, semakin layak disebut dengan bidadari dunia akhirat. Ya, jadi bidadari dunia itu bukan yang nampak di TV-TV, nampak di medsos ya, di sana sini pamer kecantikan ya. Buat apa? Di dunia cantik ya, mau orang tahu, memuji, menunjukkan jarinya kepada dia cantik, tapi masuk kuburan disiksa sama malaikat. Di akhirat masuk neraka. Apa gunanya? Berbeda dengan ibu-ibu sekalian ya. Yang bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian larang para wanita untuk salat di masjid Allah, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatuha fi baitiha ya khairun laha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan salatnya di rumahnya itu lebih baik daripada dia salat di masjidku ini. Ya. Walaupun kita tidak boleh melarang ibu-ibu untuk pergi ke masjid. Ya, karena itu adalah hak ibu-ibu sekalian, sholat di masjid ya. Akan tetapi sholatnya di dalam rumah itu lebih penting. Ini masalah sholat saja seperti itu, Bu. Apalagi kalau masalah yang lebih rendah daripada sholat. Masalah yang lebih rendah daripada sholat.
maka sungguh lebih baik untuk dilakukan di dalam rumah. Di rumah saja ibu-ibu masih bisa pasaran, ya, juga pacaran, ya, itu di rumah. Apalagi kalau di luar rumah. Sekarang kan ibu-ibu walaupun dalam kamar, ya bisa milih-milih tas, bisa milih-milih buah-buahan, ya, bisa milih-milih ini dan itu, ya, masya Allah. Ini juga kita harus waspada ya, yang seperti itu. Nah, kita lanjutkan kembali. Ini kita rapel Bu ya, masya Allah. Kita sampai sekarang di sifat yang ke-11 berarti. Sifat wanita salihah yang nomor 11. Silakan dibuka halaman 72 sekarang. Nah, thumma min sifatiz zaujati salihah. Kemudian di antara sifat wanita yang salihah itu apa? Ya, kita lihat di sini, adamu ifsya'i sirri zauji wal umuril khassati bainaz zaujaini. Adamu ifsya'i sirri zauj, tidak menyebarkan rahasia suami, wal umurul khassah, dan juga perkara-perkara yang privasi, bainaz zaujaini, antara dua pasangan, antara suami istri. Jangan sampai ya kita alasannya curhat, ya tapi jadinya curhat, ya. Nah, tadinya adalah curhat, ya, "Jeng, kok aku ngene yo, Jeng?" Ya. "Mbah piye yo, Jeng, aku yo ngene kene, Jeng." "Oh, sik mending awakmu, Jeng." Ya. Nah, aku malah ngene, ya. Akhirnya Jeng yang satunya pindah ke Jeng yang lain. "Jeng, aku mau dikawani kayak Jeng sengkai." Ya. Nyebar kemana-mana jadinya jengnya. Awalnya cuma curhat, ya, tapi nggak pernah ada solusinya, ya, yang ada adalah curhat, ya, seru jadinya. Menceritakan aib-aib suami. Bojoku kok ngene ya? Sik mending bojomu ngene. Lah bojoku. Oh, jadi sebenarnya ya, bojone sampean ku ya ngono kuwi to. Tak kira gur bojoku tok. Akhirnya ya rahasia suaminya atau rahasia rumah tangga yang merupakan privasi, ya, menjadi penyebar kemana-mana. Akhirnya nanti suaminya tahu, loh kok fulan tahu kalau begini. Ya, akhirnya satu desa tahu. Ya, akhirnya terjadilah masalah keributan antara suami dan istri. Padahal tadinya cuma mau curhat, gara-gara salah orang ketika curhat, jadinya tadi ya curhat menyebar kemana-mana. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, makanya kita ingatkan kemarin, ya, bukanlah konsekuensi daripada adanya pertemanan, adanya persahabatan, bahwasanya sahabat kita, teman kita itu harus tahu semua perkara tentang rumah tangga kita atau perkara rahasia kita. Dan kita juga seperti itu, jangan sampai terlalu kepo, terlalu penasaran. Ya, karena kepo itu adalah pintu hasad, ya, salah satu pintu hasad. Ya, apabila hasad itu memiliki pintu, maka kepo adalah salah satunya. Ya, kamu selama ini sama suamimu gimana sih, gini. Jawabannya berarti antara min sama plus. Kalau jawabannya positif, akhirnya dia hasad. Oh, selama ini kok ternyata suamiku nggak kayak gitu ya. Ya. Kalau jawabannya minus, ya enggak, suamiku begini selama ini gini, aku tuh kekurangan begini begitu. Ya, maka dia akan meremehkan, maka akan suka dengan perpecahan yang ada di antara keluarga sahabatnya. Ya. Kalau memang teman kita nggak mau cerita, nggak usah kita paksa. Oh, kamu kok nggak mau curhat sama aku? Jadi kamu anggap aku ini apa? Aku kan teman kamu, kita sudah berteman sekian lamanya. Ya sudahlah, kalau kamu memang nggak mau curhat lagi, berarti kamu nggak suka lagi sama aku. Ya, itu bukan konsekuensi daripada persahabatan, adalah untuk menceritakan semua permasalahan rumah tangga. Nah, hatta, hingga, walaupun seandainya lau waqa'a bainahuma furqatun, seandainya terjadi antara mereka berdua furqah, perpisahan, perpecahan, walam yatahaqqaq wi'anun, dan tidak bisa terrealisasikan adanya persatuan, nggak bisa kembali lagi. Seandainya pun memang ibu harus bercerai dengan suaminya, naudzubillah, ya. Wa'iyadzubillah. Fa kullun minhuma, maka setiap orang dari keduanya, alaihi ayyattaqiyallah, hendaklah ya setiap orang tersebut, setiap pasangan tadi itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan cara apa? Dengan cara tidak menyebarkan aib mantan pasangannya. Ya. Letakkanlah mantan pada tempatnya, ya.
letakkanlah mantan pada tempatnya ya. Jadi ya banyak orang yang ketika dia ya menikah, ya semua yang ada pada pasangannya terlihat indah, diceritakan kepada orang lain. Tapi ketika sudah berpisah, semua aib-aibnya diceritakan. Oh, selama ini ternyata kamu kok bisa bertahan sama dia? Iya, karena aku berharap akan begini begitu. Nah, tapi ternyata begini dan begitu. Ya, tidak boleh. Ya, mungkin ibu-ibu sekalian ada yang sudah menikah lebih daripada 1 kali atau mungkin lebih dari 2 kali, udah gonta-ganti pasangannya. Ya, maka tidak boleh untuk menceritakan aib daripada pasangan lamanya ini sudah meninggal atau sudah bercerai mungkin, kecuali kalau memang ada maslahatnya. Ada maslahat dalam rangka mungkin mencari solusi atau mungkin dalam persidangan misalnya dan sebagainya. Nah, tapi untuk diumbar aib-aibnya maka tidak diperbolehkan. Itulah makanya indahnya dan nikmatnya kehidupan seorang laki-laki ketika memiliki istri yang salihah. Karena di antara ciri istri yang salihah adalah dia bisa ngempet, ya, bisa menjahit mulutnya dari membicarakan rahasia-rahasia rumah tangga. Kalaupun harus terpisah, maka aibnya masih terjaga, tidak ada yang membicarakannya. Nah, bahkan akan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara an mu'minin satarahu Allahu yaumal qiyamah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Siapa di antara kita yang enggak punya aib? Semua di antara kita pasti ada dosa, ada aib, ada kekurangan, dan kita berharap kekurangan kita tidak diketahui oleh seorang pun. Tapi ternyata pasangan kita itu tahu beberapa aib kita, atau bahkan mungkin banyak sekali kekurangan kita. Di luar rumah kita terlihat nampak cantik, nampak jelita, nampak menyenangkan, supel, ya, suka tertawa. Ketika dalam rumah, siapa yang tahu sikap aslinya kalau bukan suaminya? Atau mungkin seorang laki-laki ketika di luar rumah terlihat gagah, maco, ganteng, ya, tegas, berwibawa, sampai di rumah jadi kucing, ya. Siapa yang tahu kalau bukan istrinya aib-aibnya? Maka sebisa mungkin untuk saling menjaga aibnya. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala juga akan jaga aib kita nanti ketika di akhirat. Nah, indah sekali ya buku ini mengingatkan kita untuk saling menjaga dari membicarakan aib-aib dan kekurangan pasangan kita. Wa fi hada ma rawahu al-Imam Ahmad fi Musnadihi, dan dalam hal ini ada sebuah riwayat yang berasal dari Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, an Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid, annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Asma binti Yazid ini radhiyallahu anha pernah berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, warijal wan nisa'u qu'udun 'indahu, dan para laki-laki dan para wanita sedang duduk-duduk bersama beliau. Artinya sedang ada majlis. Ada majlis, ada ikhwan di situ, kemudian juga ada akhwatnya. Ya, Rasulullah SAW sedang memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi. Ya, bisa jadi mungkin ada seorang laki-laki di antara kalian yaqulu ma yaf'alu bi ahli, yang menceritakan apa yang dia perbuat bersama dengan istrinya atau keluarganya. Artinya menceritakan apa yang dia perbuat semalam sama istrinya atau sama pasangannya. Wa la'alla imra'atan, dan bisa jadi juga mungkin ada di antara kalian seorang wanita tukhbiru ma fa'alat ma'a zawjiha, yang menceritakan apa yang sudah dia lakukan bersama dengan suaminya. Fa'arammal qaum, aramma artinya terdiam, maka terdiamlah para sahabat. Karena mungkin mereka malu, dan karena mungkin ini memang ada faktanya. Dia menceritakan apa yang mereka lakukan di rumah-rumah mereka. Ai sakatal qaum, faqultu, maka aku berkata, ini kata Asma binti Yazid, I wallahi ya Rasulullah. Itu artinya na'am, iya. Betul ya Rasulullah. Wallah, demi Allah. Innahunna la yaqulna. Innahunna la yaqulna. Para wanita memang suka menceritakan hal-hal seperti itu ya Rasulullah. Nah, ini perhatikan Bu ya. Ini para ibu-ibu ya yang lebih didahulukan di sini. Wa innahum la yaf'alun. Tapi yang laki-lakinya juga iya Rasulullah. Ya, ternyata seperti itu ya. Jadi selama ini ibu-ibu suka cerita yang seperti itu Bu ya.
bener apa ora? Ya, dipikir dewek ya. Tapi memang ya kalau berdasarkan hadis, maka faktanya seperti itu. Jangankan yang belum ngaji, yang belum kenal agama. Ya, bahkan yang sudah kenal agama saja kadang-kadang tuh seenaknya sendiri untuk bercerita tentang apa yang dia perbuat bersama dengan pasangannya. Kemudian di sini dituliskan oleh Syekh, bada'at bin nisa'i fi dzikri hadzal amr. Ya, dimulai dengan wanita ketika menyebutkan perkara ini. Li'anna hadza yakthuru fin nisa'i ma'a rafiqatiha. Karena kejadian-kejadian perkara seperti ini banyak sering kalinya itu terjadi pada seorang wanita bersama dengan rekan-rekannya, teman-temannya. Wa zamilatiha, dan juga teman-temannya sama ya, wa sahibatiha, ba'dhuhunna la tubali wa la tahtam. Sebagian dari mereka tidak peduli dia mau cerita sama siapa, enggak memperhatikan, enggak peduli ini dosa atau tidak. Kullu wahidatin tuhadditsul ukhra wa la tubali. Saling menceritakan di antara mereka. Tadi malam tuh kok suamiku tuh gini-gini. Ternyata cuman begini. Ketawa-ketawa ya. Yang satu cerita, kamu tuh gini, kalau kamu masih mending dan sebagainya. Ya. Berbahaya nih seperti ini. La tubali wa la tahtam wa tadhkuru umuran minal khawas wal asrar wa la tubali, dan menceritakan perkara-perkara yang seharusnya itu adalah perkara-perkara privasi dan rahasia. Wala tubali, tapi tidak peduli. Betul apa enggak Bu? Nih sering menceritakan seperti ini Bu. Nah betul. Kok jujur sekali Bu. Kasihan suaminya Bu ya. Nah jadi biasanya kalau dalam Al-Quran, dalam hadis itu ada urutan-urutannya. Yang di urutan pertama itu biasanya menunjukkan itu yang paling sering. Misalnya kalau dalam surat An-Nur misalnya ada ayat yang menyebutkan az-zanatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang wanita berzina dan laki-laki berzina, maka cambuklah mereka 100 jilid. Di sini disebutkan wanita dulu baru laki-laki. Karena memang perzinahan itu kebanyakan terjadinya oleh seorang wanita pada kaum wanita, dan rata-rata pelacur itu, mohon maaf ya, itu adalah kaum wanita. Walaupun ada laki-laki juga. Ya. Walaupun ada juga laki-laki, tapi memang ya rata-rata objeknya adalah para wanita, dan kebanyakan yang berzina itu adalah para wanita. Mohon maaf ya, laki-laki itu mungkin mudah untuk mereka berzina dengan 10 wanita dan itu tidak ada bekasnya. Sedangkan wanita ya sekali berzina langsung nampak, atau 2 kali dan sebagainya. Nah, berbeda dengan ayat yang lain. Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Di sini disebutkan urutannya laki-laki dulu baru perempuan. Karena biasanya memang mencuri itu kebanyakan adalah perbuatan laki-laki. Walaupun banyak juga wanita yang mencuri, tapi laki-laki jauh lebih banyak yang berprofesi ya sebagai pencuri. Sedangkan di sini disebutkan innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'alun. Sesungguhnya mereka para wanita memang suka menceritakan aib-aib keluarga. Ya, karena memang wanita itu suka curhat. Wanita suka curhat, dan kadang-kadang mending kalau dia curhat sama orang yang bisa ngasih solusi. Kadang-kadang semua orang dicurhati, sekedar ingin melampiaskan hasratnya, hatinya, ingin melegakan hatinya, ya dilampiaskan, dicurhatkan kepada semua orang. Ya, tapi kamu jangan cerita siapa-siapa ya. Ini rahasia antara kita ya. Besoknya ketemu teman yang lain ngomong lagi curhat. Kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Ya. Besoknya ketemu yang lain lagi curhat lagi. Kamu jangan cerita. Ya. Sudah berapa orang yang ceritakan seperti itu, ya akhirnya tahu semua. Ya. Mending kalau temannya amanah, kalau nggak amanah jadi pergunjingan. Ya, jadi pergunjingan. Ya, apalagi kalau kita curhat sama orang-orang yang tidak mengasihi kita. Selama ini dia mengharapkan perceraian atau perpisahan antara kita dan suami kita misalnya. Ya, jadi dia tidak mengasihi ibu-ibu, tapi mengasihi suami ibu. Ya, dia senang. Wah, sudah aku tunggu saatnya kamu ada masalah seperti ini. Tambah di kompor, ya sudah. Kamu minta cerai aja sama dia. Ya, selama ini kamu hidup sama dia gimana?
nggak pernah bahagia kan, adanya kamu yang ceritakan sedih terus sama aku, ya udah pisah aja, ya biar aku nikah sama dia. Nah, berbahaya. Kita lanjutkan. Walihada bada'at. Maka dari itu dimulailah ya sahabat tadi itu menceritakan dengan para wanita, memulai dengan para wanita yang banyak melakukan hal tersebut. Li'anna hadza yakthuru fin nisa wa yaqillu jiddan fil rijal. Karena kebanyakan cerita-cerita masalah seperti ini itu dari para wanita dan sedikit sekali dari kalangan laki-laki. Laki-laki enggak suka curhat ya. Bahkan laki-laki itu jangankan sama temannya, sama istrinya saja mereka agak kesulitan untuk curhat ya. Dan ini adalah di antara sikap, saya pernah mendengarkan sebuah kajian ya tentang antara sikap wanita dan laki-laki. Mohon maaf ya Bu ya. Katanya sih kalau para wanita itu mereka berpikir sambil berbicara gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau pas ngomong itu agak mohon maaf. Ya, agak sambil mikir. Ya, tahu-tahu ada solusi sendiri dari mereka. Beda sama laki-laki, Bu. Laki-laki kalau lagi berbanyak pikiran disuruh ngomong itu sangat susah, Bu. Mereka suka ngomongnya nanti kalau perkaranya sudah selesai. Jadi seakan-akan laki-laki itu sudah berhasil memecahkan sebuah permasalahan baru dia curhat. Ya. Tadi begini. Terus Mas gimana? Oh, saya begini kan, begini. Oh, itu sudah berhasil sudah ya. Itu sudah senang. Beda sama perempuan bingung memecahkan masalah. Ketika curhat, ya sambil berpikir otaknya kesana kemari. Oh. Apa betul Bu seperti itu, Bu? Ya Bu? Betul ya Bu ya? Jadi mikirnya sambil ngomong ya. Ya, makanya kebanyakan omongannya nggak dipikir ya, karena mikirnya sambil ngomong ya. Subhanallah ya, ini adalah keunikan ya, keunikan dari para wanita. Tapi Allah alam ya, apakah benar atau tidak mungkin ibu-ibu lebih paham yang seperti itu. Tapi makanya ini harus kita ingatkan, hati-hati ketika kita curhat, ketika bercerita, dan jangan sampai menceritakan hal-hal yang merupakan rahasia. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la taf'alu. Ya, jangan lakukan yang seperti itu, enggak boleh. Tsumma daraba matalan lidzalika. Kemudian beliau membuat sebuah perumpamaan. Fa inna ma dzalika mithlu syaitan. Jadi apa yang kita ceritakan tentang aib-aib ini sebenarnya lebih menjurus kepada hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jadi para wanita itu biasanya tidak sungkan untuk menceritakan ya, mohon maaf, permainan ranjangnya ketika bersama suaminya kepada teman-temannya. Kepada teman-temannya. Apalagi kalau misalnya perempuan ini sudah akrab sama teman wanitanya. Jadi nggak ragu dia cerita tentang bagaimana pelayanan suaminya atau bagaimana cara dia melayani suaminya. Aku tadi malam begini, tak giniin, terus gini, terus jadinya begitu, terus sebagainya diceritakan. Ya. Seringkali tidak sungkan para wanita untuk bercerita yang seperti itu. Dianggap itu bukan sebuah dosa, padahal itu adalah suatu hal yang dilarang. Maka diingatkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma dzalika mithlu syaitan. Perumpamaan orang yang seperti itu seperti setan. Laqiya syaitanatan, yang bertemu dengan setan wanita fi tariqin faghashiyaha, yang kemudian setan wanita tadi digauli, wan nas yang turun, yang lainnya sedang menonton. Ya, jadi kalau ibu-ibu seperti itu berarti seakan-akan seperti setan laki-laki bertemu dengan setan wanita, kemudian mereka berhubungan badan ditonton sama yang lainnya. Ya. Yani al-mar'atu allati bihadhihi sifah wal rajulu alladhi bihadhihi sifah, wanita yang sifatnya seperti ini dan juga laki-lakinya ya. Yufshil asrar az-zawjiyah, menyebarkan rahasia-rahasia rumah tangga. Mithlu syaitan laqiya syaitanatan fit tariqi wa ghasyaha wan nas yanzurun, yang bertemu setan laki-laki bertemu dengan setan wanita berhubungan badan ditonton. Hada matalun liman kana kadzalika wa liman kanat kadzalika. Ini adalah permisalan bagi laki-laki dan wanita yang modelnya seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Kita insyaallah selesaikan di pertemuan berikutnya, dan juga kita akan selingi dengan sedikit murojaah ya, di pertemuan yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan seperti biasanya dikirimkan
dipaketkan. Boleh pakai tiki atau pakai DNA atau pakai yang lainnya. Kalau bisa jawab, insya Allah akan dijawab. Kalau nggak bisa, maka Wallahu ta'ala a'lam, mungkin akan jadi PR. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan pada hari ini. Kita ingatkan pada para wanita, ketika dikaruniakan, dimuliakan oleh Allah dengan adanya seorang anak dari seorang suami, ya, maka hendaklah kita berbuat adil kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Kita hendaklah berbuat adil, berikan haknya sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan juga hendaklah para wanita mencintai keberadaannya di dalam rumah. Tapi rumah saya kok kotor, bau kemproh dan sebagainya. Ya, itu adalah tugas anti. Ya, tugas anti untuk membersihkannya, untuk merapikannya. Ya, bicarakan kepada suami, ya, untuk saling mengkondisikan. Ya, pekerjaan di luar rumah itu adalah pekerjaan suami. Kemudian, ya, pekerjaan istri itu hendaknya lebih banyak di dalam rumah. Walaupun tidak ada tidak ada larangan mutlak, ya. Bukan terlarang mutlak untuk wanita itu keluar rumah apabila memang masih menjaga adab-adabnya. Kemudian juga hendaklah tidak banyak curhat, apalagi curhat-curhat yang menjadi rahasia daripada kehidupan rumah tangga, karena ini sangat berbahaya. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.